Dia kenalin, nama gue Raffi ya. Gila. Akun gue sempat kena hack ya teman-teman. Lepas pukul 11.16 siang ya, ini tengah hari banget nih, gue berangkat kerja seperti biasanya ya. Elah, lama banget. Oke, selamat siang teman-teman ya. Gimana kabarnya semuanya? Semoga tetap baik-baik aja ya. Semoga pada sehat-sehat selalu. Semoga baik-baik selalu ya. Pokoknya doa-doa baik dari gue selalu menyertai kalian, menyertai kita semua. Oke, ini adalah mungkin ini vlog pertama ya. Ini vlog perdana di tahun 2026. Setelah sekian lama gue agak ngevlog ya. Vlog terakhir itu sekitar tahun 2025 ya, kalau nggak salah ya. Tahun 2025 awal atau pertengahan. Pokoknya gue lupa lagi ya. Yang mau nonton boleh ya, silahkan nonton dulu. Ini linknya gue taruh di deskripsi atau di pojok kanan layar. Ini di atas ini ada ya, pojok kanan layar. Boleh nonton dulu gitu ya. Dia kenalin, nama gue Raffi ya teman-teman ya. Salam kenal. Gue berasal dari Tanjung Sari di Sumedang ya. Gue tinggal di Tanjung Sari, Sumedang. Gue adalah seorang apa ya disebutnya ya, karyawan swasta ya. Gue kerja di Ria Busana, BTW Ria Busana Sumedang. Kalau orang Sumedang pasti tahu nih, at least pernah belanja ke Ria Busana Sumedang yang ada di dekat Tugu Endog itu ya, Taman Endog. Alhamdulillah jalan 6 bulanan lah ya, 6 bulanan jalan. Lepas pukul 11.20 ya, hampir setengah 12. Ini gue kebetulan berangkat shift siang ya. Shift siang itu keterlambatan absennya jam 11.45 ya. Sekarang 11.20. BTW bakal keburu atau enggak ya. Mari kita lihat sambil ditemenin juga sama teman-teman semua gitu ya. Maksudnya ya, sebenarnya gue ucapin dulu terima kasih nih buat teman-teman yang udah nyempetin nonton ya video ini, udah ngeklik video ini ya. Gue temenin kalian temenin gue yang lagi makan, yang lagi nyuci, atau yang lagi nyetrika pun. Oke, dan rencananya ya sekarang karena banyak sekali waktu-waktu luang. Sebenarnya nggak banyak waktu luang sih. Benar ya, disclaimer dulu, ini gue cerita dulu ya. Sebelumnya tuh gue kerja di Jatinangor ya teman-teman ya. Gue bikin motovlog juga setahun kemarin tuh pas gue masih kerja di Jatinangor ya, di Refresh Jatinangor. Ini boleh ditonton dulu 3 vlog itu ya. Dan sekarang gue pindah haluan. Asalnya berangkat kerja ke arah barat ya, sekarang ke arah timur. Jadi waktu di jalannya tuh lebih lama sedikit ya. Gue bener-bener pengen banget ini dari lama ya. Udah bener-bener pengen banget dari lama buat konten di YouTube gitu ya. Walaupun ya gue gak tahu ya relevansinya sekarang motovlog di tahun 2026 ini bakal masih relevan walaupun tidak, gue nggak tahu. Cuman ya gue mau share aja dokumentasi setiap gue berangkat kerja, pulang kerja gitu ya. Selain di YouTube ini juga gue suka upload di Instagram ya. Buat yang belum follow silahkan di follow dulu, insya Allah gue follow back ya. Insya Allah gue follow back. Kalau yang belum nge-follow boleh gaskan follow, linknya ada di deskripsi ya. Gue di situ upload setiap hari ya. Ya konten-kontennya kayak POV, terus gue suka edit lirik lagu gitu-gitu pokoknya lah. Terus kayak ya cuplikan vlog singkat juga ada di sana. Jadi boleh di follow dulu ya. Jadi ya intinya gue lagi berusaha buat membangun self branding ya, yang selama ini gua tunda gitu. Karena kalau misalnya nih ada teman-teman di sini yang tahu gitu ya, yang ngikutin Instagram gua bahkan dari lama itu, gua udah konten dari 2024 ya kalau nggak salah. Cuman waktu itu akun gue sempat kena hack ya teman-teman, sedikit sedih. Padahal waktu itu Instagramnya udah nyentuh ke 10.000 pengikut, 10.000 followers gitu. Engagementnya juga, viewersnya juga udah lumayan banget, tembus jutaan views, ratusan ribu like gitu. Jadi ya gue cukup bersedih dengan insiden itu, ke hack gitu ya. Tapi ya itu salahnya gue juga. Tahu gara-gara apa? Gara-gara gue sembarangan ngeklik link ya. Gue sembarangan ngeklik link yang walaupun link itu dikirim sama senior gue waktu di SMA ya, senior basket gitu. Waktu itu gue malah jadi cerita, ini nggak apa-apa ya. Pokoknya di vlog ini bener-bener random banget aja gitu. Gue pengen sharing aja ya perjalanan gue gitu ya. Agak sedikit membingungkan ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Doa gue sekarang semoga gue bisa konsisten aja gitu ya. Seperti biasa ini kalau lewat Cadas Pangeran tuh banyak sekali truk-truknya teman-teman. Gila ini kalau lewat Cadas Pangeran seperti ini ya. Mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi pun pasti banyak sekali Transformers teman-teman. Yang sering bolak-balik Sumedang, Tanjung Sari atau Jatinangor atau bahkan Bandung Sumedang pasti tahu. Yep, jadi kembali ke apa tadi? Ngomongin soal apa sih? Oh ya, soal apa? Soal akun gue yang kena hack gitu. Jadi waktu itu akun Instagram gue yang pertama
itu kena hack karena gua ngeklik sembarang link yang dikirim sama senior gua waktu SMA, senior basket waktu SMA. Nggak ada curiga sama sekali ya, gua waktu itu langsung ngeklik link aja. Linknya nggak tahu, gua lupa ya konteks linknya itu di dalamnya apa, gua lupa. Yang jelas link itu phishing. Jadi Instagram gua langsung apa ya istilahnya tuh nyangkut gitu di sana ya, di link itu. Jadi Instagram gua udah bener-bener nggak bisa diambil walaupun gua udah ngaktifin verifikasi 2 langkah, autentikasi 2 langkah gitu, walaupun ya segala cara udah gua lakuin, tapi Instagramnya bener-bener nggak bisa gua ambil balik karena biasanya udah nyangkut banget Instagram gue di situ, di link itu. Jadi ya itu jadi pelajaran juga lah ya buat gua, buat teman-teman semua, biar enggak sembarangan ngeklik link ya. Apalagi kalau misalnya di WhatsApp itu sekarang banyak banget yang kasus-kasus ngeklik link, bukan ngeklik link, ngeklik kayak undangan pernikahan gitu gak sih? Iya gak sih? Ada yang pernah di sini? Siapa tahu ada yang pernah yang ngeklik undangan, ataupun temennya atau siapanya gitu pernah ngeklik undangan yang aneh di WhatsApp itu. Hati-hati banget tuh, phishing pokoknya, hati-hati ya. Sampai sekarang pun gua masih trauma gitu kalaupun harus ngeklik link-link tertentu gitu. Dan abis dari situ bulan Februari apa Maret ya, gua bikin lagi akun baru, mulai lagi dari nol, bener-bener mulai lagi dari nol. Waduh bahaya. Mau nyalip tapi ragu sih bapaknya nih, bahaya ya, jangan juga blind spot. Gua bener-bener konsisten banget lagi di situ, mulai lagi dari awal, konsisten lagi, dan alhamdulillah ya hasilnya ya kayak gini. Banyak banget konten-konten yang naik, followers juga udah nyentuh, alhamdulillah nyentuh 10.000 lagi ya teman-teman ya. Banyak teman baru, teman online baru gitu. Sekarang udah menyentuh 13.000 ya. Walaupun sebelumnya sempat nyentuh angka 14.000, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin pada nge-unfollow aja kali ya, karena emang waktu itu tuh bener-bener gue sama sekali nggak aktif ngonten lagi ya, sama sekali berhenti banget gue buat ngonten gitu. Jadi ya wajar kalaupun misalnya followersnya menurun, wajar banget. Gue nggak menyalahkan keadaan itu, karena ya gue yang salah di situ gitu. Jadi ya apa inti pembicaraan gue yang ngalor ngidul ini, pokoknya intinya ya gue pengen sharing lagi aja dokumentasi perjalanan hidup gue sehari-hari gue ya. Nggak jauh-jauh kalau misalnya update kehidupan sehari-hari pasti di Instagram ya. Jadi yang belum follow Instagram boleh follow Instagram gue dulu ya, linknya ada di deskripsi seperti yang tadi. TikTok juga boleh, Facebook juga boleh, gaskeun. Link-linknya gue taruh semua di deskripsi ya, kalian tinggal klik linknya. Gue jamin bukan link phishing ya, jamin bukan link phishing, itu link direct ke akun Instagram gue, ke akun sosial media gue lah pokoknya ya. Dan ya tidak ada segmentasi khusus buat konten gue di YouTube ini. Pokoknya ya motovlog ini hal yang benar-benar gue pengen lakuin banget dari tahun 2016. Gue tau motovlog itu dari YouTube-nya Gus Ali. Siapa yang nggak tahu di sini ya, siapa yang nggak tahu Gus Ali? Orang yang benar-benar ngikutin banget motovlog pasti tahu Gus Ali. Nah, gue benar-benar terinspirasi banget dari beliau ini, ngikutin beliau dari pas masih pakai PCX yang hybrid itu, tahu nggak sih? PCX yang hybrid, dan pas beliau pakai kamera apa ya, GoPro Hero 4 ya kalau nggak salah. Yap, nah dari situ gue kenal motovlog, gue nontonin konten-konten motovlog ya. Waktu itu emang motovlog lagi booming-boomingnya ya, lagi booming banget motovlog waktu itu 2016, 17, 18. Seingat gue gitu ya, seingat gue ya. Jadi ya gue merambah ke channel lain, gue nonton channel-channel lain, gue nonton konten-konten yang lain juga dari konten kreator motovlog yang lain gitu. Salah satunya ada jadi motovlog, ada Harald Arkan juga gue nonton gitu. Dan juga Ejigo Motovlog gue nonton, terutama Bang Harald Arkan ini panutan kita semua ya, sultan kita semua. Siapa yang nggak mau hidupnya kayak Bang Harald Arkan gitu ya, punya motornya bisa bebas ganti-ganti gitu ya. Pokoknya gue selalu merinding sih kalau misalnya ngomongin soal beliau ini, karena kayak unreal aja gitu. Beliau bisa sampai ke titik mereka yang sekarang gitu, bisa punya moge lah, bisa punya ini itu segala macem ya, bisa benar-benar melakoni hobi mereka. Gue juga pengen ya, walaupun sekarang masih pakai ini nih, motor tempur ME King 150 dari tahun 2017. Gue ditemenin sama motor ini ya dari zaman SMA sampai sekarang 2026. Ini udah jalan tahun ke 10 berarti ya, tahun ke 10 gue bersama si ME King 150 ini. Tapi bukan kebosan sih, cuman lebih ke pengen nambah unit baru gitu. Tapi ya belum kesampaian lah ya, harus nabung dan segala macam karena banyak kebutuhan.
banyak hal-hal lain yang lebih penting daripada nambah unit motor gitu ya. Tapi ya doain ya teman-teman semua, semoga kedepannya gue bisa nambah unit. Impian gue dari dulu tetap ya, gue pengen punya satu motor sport di setiap cc-nya. Jadi sekarang dari 150 cc, gue pengen punya R15 antara V3 atau V4 boleh, dua setengahnya pengen antara ZX25 itu of course ya. Walaupun orang bilang wah itu cuma beli suara doang, pelan lah segala macem, nggak apa-apa. Ya nggak perlu kenceng-kenceng lah di dalam perkotaan gitu ya, nggak perlu sampai kenceng 200 km per jam gitu, enggak lah, nggak perlu lah. Dan 600 cc gue masih tetap berpegang teguh sama R6 2014. Itu benar-benar jatuh cinta banget gue sama motor tersebut ya, R6 2014. Buat yang kelas 1000 cc ya, gue pengen R1M. Enggak ibu sok, gue pengen di R1M ya. Amin ya teman-teman ya, amin, semoga kita semua bisa beli motor impian kita ya. Ini sudah mau sampai di tempat kerja gua ya. Sekian dulu aja ya video kali ini. Alhamdulillah gua bisa ngevlog lagi, gua benar-benar bersyukur banget bisa ngevlog lagi. Walaupun ya ini kamera bukan punya gua, ini punya saudara gua, di support ya, bener-bener dia support banget. Oke, dan mungkin ya segitu dulu video kali ini ya. Terima kasih teman-teman buat yang udah menyempatkan nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat yang mau aja. Nah, follow juga akun-akun Instagram gua, TikTok gua, dan segala macam sosial media. Gua taruh link-linknya di deskripsi ya. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Semoga kita dapat ketemu lagi di video-video gua yang selanjutnya. Gua nggak tahu penutupannya kayak gimana ya, tapi ya see you on the next video pokoknya. Bye bye. Ya walaupun agak ngelur ngidul percakapan ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman pokoknya. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Gue mau kerja dulu, bye.